Halo, saya Muhammad Ridho Sidi. Di video kali ini saya akan menyampaikan tokoh-tokoh nasional yang menerapkan ASN berakhlak. Nilai-nilai ASN berakhlak merupakan fondasi baru bagi aparatur sipil negara demi mewujudkannya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, komponen yang harus dipenuhi yaitu memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Tokoh yang kita ambil untuk unsur komponen ini ialah Ibu Tri Risma Harini. Beliau adalah seorang wali kota Surabaya yang sekaligus wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Berbagai perubahan dalam sistem birokrasi sukses dilakukan selama pemerintahan beliau. Salah satunya adalah buruknya pelayanan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di kota Surabaya. Beliau tidak segan-segan menegur para pegawainya yang dinilai tidak profesional dalam melayani masyarakat. Wali kota yang kerap disapa Risma ini marah besar karena melihat pelayanan pembuatan KTP elektronik terkesan lamban yang mengakibatkan antrean warga yang menumpuk. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, serta disiplin, menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tokoh yang kita ambil untuk unsur komponen ini adalah Basuki Hadimulyono. Beliau adalah seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Beliau merupakan panglima terdepan infrastruktur negara ini. Berkat memiliki sifat yang cermat dan disiplin, berbagai proyek infrastruktur sukses dilaksanakan di bawah kepemimpinan beliau. Beliau sangat bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara sekaligus mengontrol perkembangan pembangunan infrastruktur. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, serta membantu orang lain belajar. Tokoh yang kita ambil untuk unsur komponen ini adalah Wirianto Dewa Broto. Beliau adalah seorang guru besar teknik sipil yang memiliki kompetensi di bidang struktur baja. Berbagai cabang ilmu di bidang teknik sipil sangat beliau kuasai. Beliau memiliki berbagai buku karya ilmiah yang sudah banyak diterbitkan, di antara komputer rekayasa struktur dan analisis struktur baja. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Tokoh yang kita ambil untuk unsur komponen ini ialah Retno Marsudi. Beliau adalah seorang diplomat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama Republik Indonesia. Beliau adalah garda terdepan dalam hubungan internasional. Beliau sangat piawai dalam berinteraksi serta menangani forum-forum internasional yang membahas berbagai isu dan kerjasama internasional. Sebagai negara yang tidak memiliki keberpihakan kepada negara manapun, beliau menempatkan diri sebagai penengah dalam pembahasan masalah-masalah negara yang berkonflik serta menemukan jalan keluar. Beliau juga dapat memahami maksud dan tujuan masing-masing negara sehingga dapat beliau sampaikan dalam pidato forum internasional agar dapat tercapai maksud dan tujuan internasional. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Tokoh yang kita ambil untuk unsur komponen ini adalah Prabowo Subianto. Beliau adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis dan politik.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Nilai-nilai dari komponen loyal yang tertanam di jati diri beliau adalah selalu ikut andil dalam pengabdian kepada negara, mulai dari menjadi seorang prajurit TNI hingga sekarang diberi kepercayaan oleh Presiden sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, hingga bertindak proaktif. Tokoh yang kita ambil untuk unsur komponen ini ialah Nadiem Anwar Makarim. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional. Namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tokoh yang kita ambil untuk unsur komponen ini adalah Budi Karya Sumadi. Beliau adalah seorang Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024. Budi Karya Sumadi selama ini dikenal sebagai profesional yang bertangan dingin dalam memimpin sebuah perusahaan. Kiprahnya mulai mentereng sejak memimpin badan usaha milik daerah di Ibu Kota, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo. Atas keberhasilannya itu, dia dipercaya memimpin badan usaha milik negara, yakni PT Angkasa Pura II. Sejak menjabat sebagai Menteri Perhubungan, beliau selalu bekerja sama dengan berbagai instansi negara dalam hal mengatasi permasalahan transportasi, seperti berkolaborasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal kesiapan prasarana pendukung arus mudik Lebaran dan Tahun Baru, dan berkolaborasi bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam hal menciptakan rasa aman dan nyaman selama kegiatan mudik Lebaran dan Tahun Baru. Demikian video kali ini, semoga para ASN yang menjalankan tugas sebagai abdi negara dapat menjalankan sistem berakhlak guna pelayanan masyarakat yang lebih baik dan kemakmuran bangsa.